Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Purnama Putri. Saya Wada Wulandari. Perkenalkan, nama saya Alfira Nanda, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Saya Resti Riba dan kali ini saya akan bahas analisis sistem antrian dalam pelayanan nasabah Bank Negara Indonesia. Sebagai salah satu perbankan yang dipercayai dan diandalkan oleh banyak nasabah, PT BNI masih memiliki banyak kelemahan dengan nasabah yang cukup banyak sehingga antrian nasabah merupakan pemandangan yang biasa setiap harinya. Untuk memberikan pelayanan terhadap nasabah, pihak bank menyediakan 4 teller dengan jam kerja 8 jam setiap hari. Waktu tunggu nasabah yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan dari teller sekitar 90 menit lebih. Sementara, waktu tunggu yang ditolerir nasabah adalah 15 menit. Hal yang tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan riset di BNI sesuai dengan program pendidikan yang penulis ambil yaitu Teknik Informatika. Dengan mengadakan pembangunan, analisis sistem antrian banking, pengembangan sistem dilakukan dengan sistem Development Life Cycle atau SDLC. Model waterfall. Kemudian perancangan sistem dilakukan dengan bahasa modelan menggunakan Unified Modeling Language atau UML, sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan HTML. Serta basis data menggunakan MySQL, hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan sistem antrian banking sebagai pengguna sistem yang dapat mengolah data yang diinput nasabah sendiri. Pada metode penelitian ini terdapat mengenai sistem banking, website, dan database. Nah, yang pertama yaitu ada sistem banking. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Nah, adapun faktor-faktor yang bersumber dari antrian Bank BNI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan informasi yang berharga. Kedua, ada memungkinkan nasabah menginput data diri dengan cepat dan mudah. Ketiga, ada tampilan yang menarik. Kelima, ada memberikan bantuan atau solusi secara cepat. Yang kelima, yaitu ada memberikan layanan secara tepat. Selanjutnya, ada tampilan informasi mudah dimengerti, mudah login, waktu tunggu yang singkat, informasi akurat, transaksi aman, informasi data nasabah terlindungi. Selanjutnya ada memberikan manfaat dan efektivitas sesuai kebutuhan nasabah. Selanjutnya ada jenis layanan lengkap dengan penginputan data nasabah. Dan yang terakhir ada automatic logout. Nah, yang kedua yaitu ada website. Website atau situs web adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan, umumnya menampilkan informasi berupa teks, gambar menjadi 3 jenis. Nah, yaitu ada statis, dinamis, dan interaktif. Untuk membangun sebuah website diperlukan bahasa pemrograman. Adapun beberapa bahasa pemrograman yang diperlukan yaitu ada HTML dan ada PHP. HTML adalah teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks apapun. Dan terakhir yaitu ada database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang terorganisir sedemikian rupa, umumnya disimpan dan diakses secara elektronika tanpa pengulangan atau redundansi. Nah, yaitu tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan dengan cepat dan mudah. Basis data bertujuan untuk mengelompokkan data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan data kembali. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Olvira Nanda. Baiklah, saya akan menuju ke penjelasannya. XMPP. XMPP merupakan singkatan dari X, Apache, MySQL, PHP, dan PHP. Ialah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program yang menyiapkan paket perangkat lunak ke dalam sebuah paket. Fungsinya ialah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemahan bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan PHP. Permodelan sistem. Permodelan sistem adalah perancangan dari sebuah sistem yang akan dibuat dengan menggunakan model atau diagram untuk menggambarkannya. Beberapa jenis permodelan sebagai berikut. Yang pertama, Unified
Modeling Language. Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa visual untuk permodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks pendukung. Yang kedua, Entity Relationship Diagram merupakan suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam sistem yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi dalam proses tersebut. Yang ketiga, Cross-Functional Flowchart. Cross-Functional Flowchart atau yang disebut juga Swimline Flowchart ialah diagram yang menggambarkan aktivitas dari setiap stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan bisnis perusahaan. H. System Development Life Cycle. Sistem Development Life Cycle atau SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Seperti 1. Waterfall. Model SDLC Waterfall merupakan metode dalam mengerjakan pengembangan software di mana setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum fase berikutnya dijalankan. Metode penelitian. Metode penelitian berhubungan dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, seperti tahap proses dalam penelitian ini mengalir sesuai arus yang logis. Tujuannya adalah memberikan petunjuk yang jelas, teratur, dan sistematis. Tahap-tahap penelitian ini. Yang pertama, 1. Menetapkan masalah dan tujuan. 2. Pengumpulan data. 3. Analisis sistem. 4. Desain sistem. 5. Implementasi sistem. Dan yang terakhir, hasil dan simpulan. Baik, pada hasil dan pembahasan, yang pertama itu ada analisis sistem, yaitu analisis yang sedang berjalan, di mana sistem yang berjalan pada saat di BNI ditunjukkan dengan flowchart sebagai berikut. Jadi gambar ini menjelaskan bahwa proses menabung pada sistem berjalan, yaitu nasabah mengisi slip setoran, kemudian nanti uang akan diserahkan ke bank. Dan selanjutnya, terakhir akan ada laporan diarsipkan oleh operator. Kemudian, pada gambar berikut, menjelaskan mengenai proses membuka rekening pada sistem yang berjalan, yaitu nasabah mengisi slip dari permohonan membuka rekening, dan nanti terakhir akan ada laporan diarsipkan oleh operator. Kemudian pada analisis kebutuhan, dalam tahap ini dilakukan dua jenis analisis kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sistem informasi, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya ada desain sistem. Dalam tahap ini, sistem yang sudah didesain kita akan analisis, yaitu meliputi perancangan sistem. Dalam perancangan sistem yang sudah dibuat oleh peneliti dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language, yaitu Use Case Diagram dan Activity Diagram. Berikut use case diagramnya. Bank atau teller sebagai aktor utama akan menjalankan hampir seluruh proses, mulai dari login, pengolahan data staf, pengolahan data nasabah, pengolahan data uang nasabah, informasi saldo, penarikan uang, transaksi, pembayaran, penyimpanan uang, dan logout. Nah, adapun activity diagram berikut ini. Nah, di sini dalam activity diagram pengolahan data seperti pada gambar berikut akan menjelaskan proses pengolahan data seperti data staf, data nasabah, dan data uang nasabah. Nanti prosesnya akan dilakukan setelah melakukan login. Dan perancangan basis data. Peneliti akan membagi perancangan basis data menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah level konsep, yaitu basis data yang perancangannya digambarkan dengan interaksi dan relasi antar entitas dalam sistem dengan menggunakan IRD atau Entity Relation Diagram seperti pada gambar berikut. Kemudian ada level logic, yaitu perancangan basis data pada level logic yang digambarkan dengan klasik diagram seperti pada gambar. Kemudian ada level fisik, yaitu perancangan basis data yang menjelaskan struktur tabel yang dibuat pada basis data sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian kita masuk ke dalam perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka yaitu perancangan tampilan user interface dari sistem yang sudah dibuat oleh peneliti. Kemudian akan ada terlihat pada gambar berikut. Tampilan pertama akan menampilkan tulisan masukkan kartu, maka kita pun akan memasukkan kartu seperti pada ATM biasanya, lalu akan mengklik daftar rekening baru. Setelah itu kita akan masuk ke halaman selamat datang di antrian banking pada perancangan halaman login. Di sini kita diminta untuk masukkan user ID dan password. Kemudian akan ada perancangan halaman utama,
yaitu setelah melakukan login, kita akan diminta untuk memilih menu navigasi untuk mengolah data yang terdiri dari menu informasi saldo, setoran tunai, membuka rekening, dan transaksi pembayaran. Kemudian kita akan ditunjukkan kepada halaman berikut, yaitu seperti pada gambar saldo, isi saldo. Kemudian halaman setoran tunai, maka kita akan masukkan uang setoran tunai. Setelah itu ada halaman buka rekening BNI, maka kita akan mengisi data diri. Selanjutnya ada perancangan halaman buka rekening. Di sini kita akan bisa milih menu pembayaran. Kemudian ada halaman teller, kita bisa membuka rekening BNI. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.